Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channel RAD. Dan saya sendiri Idwal Gustianto. Dan saya sedang berada di lokasi Pinus Flores di Julangadeg Hilis, yang bertempatan di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Sidoarjo, dan desanya di Desa Penyarang. Yang katanya sih di sini ya dulunya itu tempat pinus dan sekarang udah dijadikan wisata, dan wisatanya sangat indah katanya sih. Tapi gimana keindahannya, ayo ikuti aku terus. Tapi sebelumnya jangan lupa like ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, ikuti aku. Ya oke guys, kali ini saya sedang berada di tengah-tengah tempat wisata, dan beginilah banyak saung-saung di sini yang dulunya belum ada kayak gini, dan sekarang udah dibangun saung-saung, dan ada payung-payung juga. Dan wih, apa-apa biasalah. Gimana tadi udah pembukaan? Udah Gimana tempat bagus nggak? bagus. Di sini enaknya itu buat para pemuda-pemuda ya, biasanya pemuda-pemuda kayaknya saya lihat enak banget loh kalau buat kayak pacar-pacaran gitu, berduaan kayak gitu. Emang di Tempatnya sini santai, kalau buat pacaran berduaan itu enak ya, enak, tempatnya santai, santai. Terus sejuk, dan lumayan enak. Dan di sini juga ada kulinernya, ada makan khas juga di sini, katanya mendoan apa, makan khas di daerah sini mendoan. Jadi kalau misal kita lapar atau haus itu bisa pesen juga di sini. Enak sekali ini. Kalau biasa kan tempat wisata ada pemiliknya. Nah, yang mendirikan ini siapa ya? Belum tanya sih. Coba kita nyari ya Pak. Ayo. Yuk. Gimana orangnya ya? Yuk. Ya, kita tanya-tanya. Nah, itu orangnya yang punya. Ya, yuk. Assalamualaikum Pak. Apa boleh tanya-tanya tentang wisata Flores Julangadeg ini Pak? Baik, bagusnya di mana ya Pak? Di sini aja. Di sini aja Pak. Di sini aja. Duduk ya Pak. Gimana? Ceritanya lagi buat apa ini? Lagi Review tempat Bapak. Iya, silakan. Awal mula didirikan ini sih pada tahun berapa ya Pak? Kalau cerita itu panjang Mas ya. Karena dari awal kan aku sebenarnya bukan konsep seperti ini. Bukan hobi lah ya Pak. Bukan maksudnya maksudnya artinya saya tidak membayangkan mau seperti ini. Dulu pada tahun 2008 itu kan proses di sini kan tempatnya itu, aduh gimana ya kalau saya ceritakan itu agak ngeri lah ya. Ngerinya gini, banyak orang mendatang, mungkin pemuda-pemudi pada datang ke sini, ternyata di sini bukan mencari refreshing tapi berbuat yang tidak senonoh lah ya. Artinya apa ya? Tidak selayaknya kita berpacaran, jadi udah lebih batas ini ya. Ada yang mesum dan itu ternyata pemuda sini itu udah tegur, tapi begitu kasih uang ya terus dia dibiarkan saja. Jadi kan saya sebagai masyarakat di sini saya merasa prihatin, sehingga saya muncul pemikiran gimana ya kita bisa artinya membasmi seperti itu, biar di tempat ini jangan tempatnya seperti itu.
sehingga saya coba saya mendirikan warung tenda dulu pernah. Yang 2008 itu waktu itu dari perhutani nggak izin mas. Begitu ganti pejabat, sehingga sekitar tahun 2012 saya diizinin. Waktu itu izinnya hanya surat pernyataan ya. Begitu saya bongkar pasang sehingga saya bisa mendirikan warung ceblokan seperti itu ya, sederhana. Tapi alhamdulillah karena masyarakat mungkin merasa diuntungkan. Dulu pernah di sini kan rawan lah ya, baik rawan masalah lain-lain. Dulu pernah ada pembegalan di sini, ada pernah. Terus yang kedua mungkin rawan ya makhluk haus lah yang tidak dikelihatan dengan manusia. Itu dulu pernah seperti itu, dan saya mencoba dengan keyakinan saya ya. Saya alhamdulillah sekitar tahun 2014an itu saya mendirikan warung. Kemudian alhamdulillah saya tahun 2015 akhir, terus 2015-16 awal alhamdulillah dari Presiden Jokowi dulu pernah ya di YouTube itu loh, ada buat ya refreshing, buat wisata Nusantara, wisata kecil-kecilan, biar nanti masyarakat tidak usah kita ke Pangandaran ke atau ke Cilacap atau kemana saja. Akhirnya kan kita bisa menghibur seperti itu. Sehingga saya buat ya sedikitnya ada saung-saung pakai pring, itu pakai bambu itu buat panggok, itu saya buat seperti itu. Alhamdulillah waktu itu pengunjungnya lumayan banyak mas. Akhirnya saya bisa mendirikan seperti ini, dan saya akhirnya 2016 saya minta surat perjanjian di perhutani, alhamdulillah diterima sampai sekarang. Nah Bapak ini kan sudah mengelola tanah ini di perhutani ya. Nah Bapak nyewa nggak ke perhutani itu? Namanya kontrak mas, jadi per tahun itu ada distribusinya ke perhutani itu di Banyumas Barat, langsung ke Purwokerto itu ada distribusinya. Tapi alhamdulillah untuk kemarin ada corona, saya minta keringanan. Sampai sekarang memang belum artinya masih bisa diizinin, saya tidak memberikan distribusi karena ada corona dibijakan. Mungkin insya Allah nanti kalau corona udah artinya udah pergi, barangkali nanti saya urus lagi ya. Ini bentuknya hanya perjanjian sharing, jadi per tahun saya membayar, setiap tahun membayar seperti itu. Jadi bicaranya ya kita udah lah ya, usaha sendiri ini dipegang bukan dari golongan, bukan dari saya individu sekarang, saya sendiri gitu mas ya. Hitung saya itu ya daripada kita ke Jakarta ya, mau merantau nggak punya keahlian apa-apa, saya inisiatif saya buat seperti ini mas ya. Alhamdulillah buat harian ada mas. Oh berarti Bapak ini buat begini dari inisiatif sendiri untuk mengelola tanah ini ya Pak? Iya, sehingga orang bisa mengatakan bahwa ini tempat wisata. Sebetulnya gini. Iya betul Pak. Sebetulnya gini, saya sebetulnya kalau wisata itu kan minimal 5 hektar mas. Itu pun harus ada view-nya, artinya harus ada wahana yang view yang 3 itu. Jadi mungkin dari alam, mungkin dari curug, atau yang prioritas itu memang kita namakan wisata. Tapi kalau seperti ini sebetulnya saya izinnya hanya warung rest area. Sekarang diganti warung kuliner, itu hanya seperti itu. Tapi kan orang biasanya ada ini sepertinya ada wisata. Ini sebenarnya seperti itu. Kalau kita namakan yang menamakan wisata itu ya pengunjung. Tapi kalau saya izinnya itu seperti itu mas. Tapi ya mudah-mudahan nanti ya minta dukungan jenengan, minta doanya mudah-mudahan jadi bisa beneran nih. Karena untuk Penyarang ya, ini untuk Penyarang Kabupaten Cilacap, khususnya Kecamatan Desa ini sebetulnya Penyarang itu udah desa wisata mas. Tapi alhamdulillah untuk Karanggedang itu udah terjalin dari wisata itu Kemit. Kemudian sekarang ada lagi namanya Bumi Perkemahan, itu masih di Karanggedang juga. Tapi ternyata untuk Penyarang ini masih seperti ini mas, harus diperhatikan. Mungkin gimana masyarakatnya atau seperti apa nggak tahu gitu. Jadi gitu ya Pak. Ya udah, terima kasih Pak atas informasinya. Semoga tempat-tempat ini akan indah ke depannya Pak. Ya saya juga
memberikan pada masyarakat khususnya Kabupaten Cilacap dan umumnya masyarakat Indonesia lah ya, kalau ingin berwisata ya mungkin sederhana seperti ini tidak usah kita jauh-jauh lah ya, kita datang aja ke Julangan Tegil, di situ banyak menu-menu yang mungkin ya menu desa juga ada, dan mungkin banyak makanan yang nanti para pengunjung bisa pesan karena ini statusnya hanya sepertinya lesehan. Jadi kalau lesehan yang di kota-kota itu biasanya kan bannernya itu pakai banner ya Mas, tapi kalau di sini kalau mau melihat gunung ada, mau lihat sawah ada nyata. Ini ada pohon kimes juga ada, ini nyata juga bener. Makanya ya kalau memang ingin yang lebih beda ya silahkan datang ke Julangan. Dekat dari stasiun sekitar 5 kilo ya, perbatasan Kunci Penyarang. Silakan bagi masyarakat yang mungkin ingin berwisata ya, sekali-kali mungkin dari mau ke Kemit bisa mampir ke Julangan Tegil. Gitu Mas. Oke, terima kasih ya Pak atas infonya Pak. Sama-sama Mas.